Dia menghentikan kendaraannya tepat pada waktunya dan menemukan bahwa itu adalah Mansu, yang mengatakan kepadanya bahwa dia telah menonton videonya dan menjadi penggemarnya. Mansu menunjukkan kepadanya botol dan mengajaknya minum, jadi mereka pergi ke rumah Seonchol. Lalu Mansu terus mengisi gelas Seonchol hingga membuatnya mabuk sedangkan dia hanya berpura-pura minum dan menuang gelasnya sendiri ke atas meja. Ketika Seonchol mulai mengeluh tentang pekerjaannya, dia mengakui bahwa beban kerjanya terlalu banyak dan berharap dia bisa memiliki manajer lain. Mansu menjadi bersemangat dan meyakinkannya untuk berbicara dengan atasannya agar mereka mempekerjakannya, dan berjanji bahwa mereka akan menjadi tim yang hebat. Para lelaki terus mengobrol dan Mansu mengomentari rumah mewah Seonchol sambil bercanda mengatakan bahwa Seonchol pasti mengantongi uang perusahaan. Hal ini membuat Seonchol sangat tegang dan serius, jadi Mansu mengambil senjatanya karena mengira semuanya sudah berakhir. Namun Seonchol hanya mengeluarkan lebih banyak bir dan memaksa Mansu untuk minum. Dinginnya bir membuat sakit gigi tak tertahankan, jadi Mansu mengambil tang dan mencabut gigi yang membusuk. Setelah itu keduanya pergi keluar untuk menikmati api unggun. Mansu menggunakan kesempatan itu untuk menjatuhkan Seonchol dan menguburkannya di halaman belakang, membiarkan kepalanya mengintip keluar. Saat itu dia mendapat panggilan video dari Miri, namun dia hanya menyalakan audio dan mengaku sedang rapat untuk mencari pekerjaan potensial. Miri mengatakan kepadanya bahwa jika dia perlu melakukan sesuatu yang buruk, dia akan melakukannya bersamanya. Tiba-tiba Seonchol terbangun, jadi Mansu menyuruh istrinya untuk tidak khawatir sebelum menutup telepon. Kemudian Mansu memasukkan corong ke dalam mulut Seonchol dan mulai mendorong hotdog yang hancur ke dalamnya. Dia menuangkan alkohol ke dalam corong juga, lalu dia membungkus kepala Seonchol dengan bungkus plastik untuk membuatnya sesak napas. Setelah beberapa menit, Mansu mengeluarkan mayatnya dan mengisi lubangnya. Pastikan untuk menyebarkan beberapa daun untuk menutupi tempat itu. Kemudian dia membersihkan rumah dan meletakkan tubuhnya di kursi, meninggalkan gelas dan botol di dekatnya agar terlihat seperti Seonchol yang tidak sengaja tersedak minumannya. Di rumah, Seon mengalami mimpi buruk tentang ayahnya yang melakukan hal-hal aneh di rumah kaca. Miri membangunkannya dan memberitahunya bahwa Mansu memotong seekor babi untuk menyuburkan kebun, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di pagi hari, Mansu pulang ke rumah dan memberitahu Miri bahwa wawancaranya berjalan lancar. Dia menunjukkan padanya bahwa dia akhirnya kehilangan giginya dan mencoba memeluknya, tapi dia menarik diri. Mansu tetap memeluknya dan memintanya sebentar saja, jadi dia mulai menghitung mundur. Namun dia akhirnya menyerah dan memeluknya kembali, menangis karena akhirnya berakhir. Beberapa hari kemudian, Mansu berhasil melakukan wawancara untuk posisi Seonchol dan mengetahui bahwa perusahaan memecat karyawan lainnya untuk menggantikan mereka dengan mesin. Sementara itu, Miri mendapatkan anjing-anjingnya kembali dan membayar biaya rumahnya. Kali berikutnya para detektif berkunjung, mereka memberitahu Mansu bahwa dia bukan tersangka lagi. Ternyata Ara berperan sangat baik sebagai janda yang berduka, sehingga dia membuat polisi percaya bahwa Balmo memiliki senjata ilegal dan dia selalu berbicara buruk tentang Shijo karena mereka bersaing dalam bisnis tersebut. Dia bahkan memilih senjata yang tepat dari serangkaian gambar. Sekarang polisi yakin Balmo membunuh Xiao dan melarikan diri dengan membawa pistol. Pada hari pertamanya bekerja, Mansu memasuki pabrik yang kosong, jadi dia merayakan kesuksesannya dan mendengarkan musik sambil mengawasi mesin.